Salam jumpa kembali Sobat kanal YouTube GKJ Mijiarjo. Pada Minggu tanggal 13 April 2025 yang akan datang, kita di GKJ Mijiarjo akan selenggarakan kegiatan pelerahan dan peneguhan Majelis GKJ Mijiarjo untuk masa regenerasi tahun 2025. Dan pada hari Senin sore kemarin, Majelis Pekerja Harian telah melaksanakan pertemuan persiapan pelerahan dan peneguhan majelis, dan juga melaksanakan percakapan dengan para bapak ibu yang akan lereh dan yang akan diteguhkan menjadi Majelis GKJ Mijiarjo. Seperti apa persiapan dan juga ungkapan hati para saudara-saudara kita yang akan mengakhiri masa jabatannya dan yang akan diteguhkan, kita simak percakapan berikut ini. Perkenalkan, nama saya Dewi, saya dari Karanganyar 1. Sebelumnya tidak terpikirkan dalam pikiran saya akan menjadi juris, Bapak, karena saya pikir saya itu belum mempunyai pengalaman, ilmu juga jauh sekali, Pak. Tapi mungkin ini cara Tuhan untuk memanggil saya untuk menjadi pelayanan ini. Mohon bantuannya Bapak Ibu, bimbingan juga. Yang maaf Pak. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih saya masih diberikan kesempatan untuk bergabung di Majelis GKJ Mijiarjo. Semoga kami bisa bersama-sama untuk melayani jemaat GKJ Mijiarjo ke depannya akan semakin berkembang dan luar biasa untuk GKJ Mijiarjo. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Kapi. Matur nuwun ingkang sampun paring kita dumateng kula. Kula sejatosipun menika nggih kaget, Pak, Bapak Ibu. Mboten nyono, mboten jimpe, nggih kula menika badhe dipun sambungaken dados calon majelis pekaten. Ananging semaksimal mungkin kula nggih siap nggih mawon. Monggo sampeyan saged pun bimbing saking Bapak Ibu sedaya supados kula samangke saged lelados kanthi sae mekaten. Bilih mekaten kemawon wekdal kados nundur matur nuwun. Tepuk tangan untuk Bu Sri. Apa-apa, Pak. Nggih, matur nuwun paringipun bekal, Pak. Kula ngginakaken basa Jawa kemawon sareng basa Indonesia terus terang kula mboten pede. Saksunipun kula menika dipun timbali minangka pelatih sing pasamuan menika tahun 2007. Kula sampun nderek lapisan. Namun karena kawontenan kula kesagetan ingkang terbatas, kula senajan wiwit tahun 2007 namun ngantos sakmenika nggih namung ngaten-ngaten mawon. Kesagetan kula terbatas. Lajeng kula semanten menika menawi terus kula nggih, matur nuwun Pak, sekalipun sadèrèngipun sami kaliyan Pak Yanto. Karena kalih periode namung tumraping pengalaman ingkang sampun kula angsu nika rata-rata tambah nambah. Danipun menawi pelayan menika mboten kok kudu dadi majelis. Namung kala wingi kula matur nggih lehipun kula menika mboten purna mboten. Awit kula matur kalian Pak Gito, Pak Ani, kita karena kula keluarga, ojo nganti kita ambil sikap itu lepas dari keluarga. Karena wekdal dukungan gaya niku
kuwi sik setahun minangka napa iki majelis karena wonten wekdal jejak maksudipun menawi mangke kula taksih pun paringi yuswa panjang sehat setunggal tahun mangke pun menapa iki bilih mangke jemaat menapa taksih memerlukan pribadi kula ugi kula siap. Sampun ngantos wonten ing wekdal menika sampun ngantos Pak Purbali lho mboten Pak. Ngoten lho. Dados tunggal tahun niku supados ya nek cara tumraping napa nggih. Kawasanan niku men rada senggang dadi ya. Kula matur wonten ing kemajelisan kula dhewe nggih sidang majelis urung mesti mangkat. Napa menika dados sadadosipun saestu kula mboten kula gagal kalian para namung wekdal semene kula tak semene rumiyin. Namun semene kula mboten kok kurusaken vakum. Mangke wonten kegiatan-kegiatan ingkang taksih kula dipun keparengaken derek kula tetep siap. Nyumpang Pak ngeten nggih mawon. Matur nuwun. Sedaya kekiranipun saestu nyumpang punten. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya dalam kemajelisan ini istilahnya tidak ada yang tadi ada kata-kata dulu pengalaman dan sebagainya. Dalam artian begini Bapak Ibu, yang sudah menjadi majelis lama pun dengan yang baru pun sama lah. Tidak yang sudah lama terus langsung rodok terus tidak seperti itu. Untuk yang baru-baru loh Bapak Ibu sama. Dan memang kalau kita berbicara di forum-forum lain dengan di mimbar, memang kalau saya pribadi loh, ada perbedaan, ada aura yang lain kalau kita sudah naik di mimbar. Jadi kita memang yang perlu kita adalah kehati-hatian dan sebagainya. Jadi, mungkin kalau di luar saya itu orang yang suka selingean, tapi kalau sudah di mimbar memang saya fokus Bapak Ibu. Kalau di luar saya itu terkenal orang yang paling selingan kalau ngomong-ngomong. Tapi karena kalau di mimbar itu betul-betul apa yang kita itu adalah firman Tuhan melalui kita, nah, maka kita harus konsentrasi Bapak Ibu untuk bagi saya. Dan ini Bapak Ibu majelis yang baru seperti saya dulu itu mungkin dianggap mampu. Karena apa? Dulu hal-hal yang sepele itu saya dulu awalnya saya tidak tahu. Tahu-tahu dikasih besok kamu apa itu kalau akan sidang itu beri renungan. Padahal awal-awalnya saya renungan pada waktu itu. Maka hal-hal yang sepele seperti ini untuk perlu diketahui atau mungkin bisa untuk yang baru-baru juga bisa mencari tahu yang senior atau yang sudah berpengalaman. Karena saya dulu pengalaman awal itu ya jeda 2 bulan langsung tugas di Indo, sebulannya langsung keluar malah. Waduh, saya itu baru jangan dibawa keluar. Saya ke Karanganom, teringat saya tanggal Juli itu di Karanganom, Juninya di Indo. Terus pada waktu itu memang saya nol itu kalau pas mau sidang majelis kan sudah renungan, padahal saya renungan apa ini aku. Pada waktu itu memang ini untuk yang baru-baru memang perlu untuk komunikasi. Karena kita tuh basicnya sama, kecuali yang saya pandang agak berbeda. Dalam sekolah itu ada basicnya yang ada hubungannya dengan teologi itu hanya 2, Bu Tri Setiawati sama Bu Tri Moriati. Kalau yang lainnya sama, bukannya umum. Maka ini yang untuk perlu diketahui atau untuk dimengerti. Dan sebenarnya tadinya saya jujur saja mau ngasuh istirahat karena ya dengan situasi yang memang belum memungkinkan wilayah juga mencari, memang saya sudah berupaya. Bahkan ada yang saya datangi itu sampai tidak hanya 1 kali, beberapa kali, tapi masih bisa upaya-upaya kita itu dengan cara apapun sudah. Akhirnya ya bukan terpaksa, ya memang ya karena situasi ini ya kita manut-manut saja untuk diperpanjang 1 tahun. Mungkin untuk yang selanjutnya kita juga akan berusaha untuk memberikan bimbingan atau yang khususnya di wilayah
saya melihat Gabung Sari yang mungkin ada tanda-tanda yang sudah ada tanda-tanda untuk mau ini nanti akan saya pendekatan terus supaya nanti juga kebetulan ini juga anak-anak muda ini yang ada dalam pikiran saya. Nanti selain saya diangkat diperpanjang lagi juga nanti saya ada tugas untuk ada anak-anak muda yang sudah ada niat untuk maju. Demikian Pak, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Gatot. Majelis dan calon majelis yang saya hormati dan yang dikasihi Tuhan, saya sedikit mau sharing kenapa saya mau jadi majelis. Awalnya ini untuk ibu-ibu yang baru terutama. Kalau untuk bapak-bapak yang lainnya pasti pengalamannya udah lebih. Dulu waktu saya diangkat jadi majelis juga nggak tahu apa-apa. Saya cuman berani aja. Semuanya dituntun sama Pak Pendeta, sama teman-teman yang lainnya. Akhirnya jadi ibu-ibu yang baru yang jadi majelis itu nggak usah punya rasa takut. Aku nanti kalau di altar bagaimana? Nggak usah seperti itu. Pokoknya kita berani, mau melayani, pasti Tuhan akan menuntun kita. Seperti ya saya sendiri waktu itu juga nggak bisa. Saya kan dari merantau pakai bahasa Indonesia. Sementara waktu saya pertama jadi majelis belum ada pakai bahasa Indonesia. Mau nggak mau pakai bahasa Jawa. Aduh gimana? Yang pasti kita siap. Kita mau melayani, kita memohon kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menuntun kita dan Tuhan akan memberi jalan untuk kita, bagaimana cara belajarnya, bagaimana itu. Tapi memang perlu persiapan. Biarpun sudah dibikin sama Pak Pendeta yang sedemikian rupa, tetapi untuk naik ke mimbar memang ada persiapan khusus kalau saya, karena saya memang merasa kurang hal itu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata ya enak. Karena Tuhan sudah memberikan keberanian kita berani menghadap ke jemaat. Tadinya belum berani memandang begini, tetapi kan itu kan harus, karena di mimbar kan harus kita sebagai pelayan harus berani seperti itu. Tapi ternyata seiring waktu kita berani, kita mau, kita punya keyakinan bahwa Tuhan akan menuntun kita bisa. Apalagi sekarang udah enak, ada Pak Pendeta sudah dibikin kan, nggak kayak zaman dulu mesti cari lagu sendiri, cari itu. Sekarang kita bersyukur kita udah disiapkan, yang pasti kita berani, kita mau, pasti Tuhan akan menuntun kita dan kita akan bisa seperti itu. Saya kira pengalaman saya seperti itu, jadi saya pesan sama ibu-ibu yang baru, nggak usah punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir. Pokoknya kalau kita punya keyakinan, kita punya kemauan, Tuhan akan menuntun kita. Terima kasih. Kembali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Sama secara bergantian. Kita akan akhiri, kita akan tutup dengan doa dan mohon dirahmati Pak Pendeta Daniel untuk menutup dengan doa. Monggo Bapak Ibu kita terkasih panggil jalur kita kanthi betul kita betul. Allah